Sekian puluh tahun yang lalu, negara kita, negara kesatuan Republik Indonesia, pernah diguncang sebuah peristiwa dahsyat yang mana pada masa itu dikenal dengan peristiwa G30S PKI. Partai Komunis Indonesia atau PKI, demikian selanjutnya akrab disebut, melakukan sebuah gerakan makar. Ini sesuai dengan yang tertera dalam sejarah nasional Indonesia. Tanggal 30 September 1965, sebuah gerakan militer yang didalangi oleh PKI memakan korban beberapa orang jenderal putra terbaik dari TNI Angkatan Darat. Dalam peristiwa itu terselip sebuah nama yang sangat luar biasa terkenal, bahkan bisa dibilang sebagai tokoh besar yang mendalangi gerakan 30 September. Sosok tersebut adalah Dipa Nusantara Aidit atau yang lebih dikenal dengan sebutan DN Aidit. DN Aidit adalah seorang pemimpin besar Partai Komunis Indonesia atau PKI. Namanya dikenal luas oleh masyarakat Indonesia pasca pemberontakan Madiun 1948 dan peristiwa 1965. Dipa Nusantara Aidit sendiri lahir pada tanggal 30 Juli tahun 1923. Aidit dilahirkan di Belitung, lahir dengan nama Ahmad Aidit. Laki-laki yang biasa dipanggil Ahmad ini meninggalkan Belitung dan merantau ke Jakarta pada tahun 1940. Di Jakarta, Aidit sempat mendirikan perpustakaan antara di daerah Senen, Jakarta Pusat. Pemimpin tertinggi PKI ini mulai mempelajari Marxis saat tergabung dalam Perhimpunan Demokratik Sosial Hindia Belanda. Sejak saat itu, Aidit mulai berkenalan dengan tokoh-tokoh politik Indonesia seperti Bung Karno, Bung Hatta, Khairul Saleh, dan juga Adam Malik. Seperti yang diketahui, Aidit mulai bersentuhan dengan komunis saat sudah berada di Jakarta. Dimulai dengan mempelajari teori politik Marxis dari Perhimpunan Demokratik Sosial Hindia Belanda yang kelak berganti nama menjadi PKI. Di sini, Aidit terus mempelajari paham komunis dan berkenalan dengan banyak tokoh. Menurut beberapa temannya, salah satu tokoh besar pada masa itu, yakni Hatta, mulai memberi kepercayaan penuh kepada Aidit. Selain itu, Aidit juga menjadi anak didik kesayangannya. Namun belakangan, mereka berbeda pendapat dari sisi ideologi politik. Bahkan perkembangan waktu menempatkan sosok DN Aidit sebagai pemimpin besar Partai Komunis Indonesia PKI. Di bawah kepemimpinan DN Aidit, PKI menjadi partai komunis ketiga terbesar di dunia setelah Uni Soviet dan RRC. Demi memperkuat basis partainya, Aidit juga mengembangkan sejumlah program untuk berbagai kelompok masyarakat seperti Gerwani, BTI, Lekra, dan juga Pemuda Rakyat. Kerja keras Aidit dalam membesarkan PKI membuahkan hasil. Partai tersebut memperoleh suara terbanyak keempat dalam pemilu 1955, di mana PKI memperoleh 16,36% suara dan mendapat 39 kursi DPR dan 80 kursi konstituante. Sejak saat itu, PKI mulai berani mempengaruhi Soekarno dalam setiap kebijakannya. Salah satunya meminta Bung Karno untuk memberangus Partai Masyumi. Selanjutnya, pada tanggal 30 September 1965 menjadi sejarah paling kelam bagi bangsa Indonesia. Sekelompok prajurit di bawah kepemimpinan Letnan Kolonel Untung menyerbu rumah para jenderal yang mereka tuduh akan bertindak makar terhadap Soekarno. 7 jenderal dibunuh, termasuk seorang perwira menengah TNI Angkatan Darat dan seorang polisi. Mayatnya kemudian dibuang ke dalam sumur di Lubang Buaya. Keesokan harinya, gerakan ini juga merebut Radio Republik Indonesia
dan menyebarkan berbagai macam propaganda dan agitasi. Tak sampai 1 hari, stasiun radio milik Republik Indonesia itu berhasil direbut kembali oleh pasukan Kostrad. Dalam 5 hari, pemberontakan PKI tersebut berhasil dihentikan. Mayor Jenderal Soeharto memerintahkan para aparat untuk memburu sisa-sisa pemberontak hingga ke seluruh penjuru, termasuk Aidit yang diduga keras pada saat itu menjadi dalang dari gerakan 30 September atau G30S. Menyadari bahwa posisinya sudah dicurigai, DN Aidit pun melarikan diri dan menghilang sementara waktu. Setelah lama menghilang, akhirnya keberadaan DN Aidit terdeteksi oleh beberapa pasukan TNI Angkatan Darat. Ada berbagai versi tentang kematian DN Aidit. Versi pertama, Aidit tertangkap di Jawa Tengah, kemudian dibawa oleh sebuah batalion Kostrad ke Boyolali. Setelah itu, dia dibawa ke sebuah sumur dan disuruh berdiri di situ. Sebelum dieksekusi, Aidit diberi waktu setengah jam untuk berbicara. Waktu tersebut digunakan untuk membuat pidato yang berapi-api, sehingga membangkitkan kemarahan semua tentara yang mendengarnya, sehingga tidak dapat lagi mengendalikan emosi. Emosi para tentara tersebut semakin tak dapat dikendalikan. Akhirnya, senjata mereka menyala dan menembaknya hingga mati. Adapun versi lain menyebutkan bahwa Aidit diledakkan bersama-sama dengan rumah tempatnya ditahan. Sampai sekarang tidak diketahui di mana jenazah Aidit dimakamkan. Akan tetapi, beberapa waktu lalu ketika saya sempat berjalan-jalan ke Boyolali, salah satu bini sepuh sempat mengatakan bahwa Aidit memang benar-benar dieksekusi di Boyolali. Saat itu, tempat Aidit dieksekusi kemudian dibangun sebuah kantor perpustakaan. Demikian informasi yang saat itu kami terima. Tentang salah atau benarnya, sampai dengan saat ini memang belum ada data yang jelas dan terperinci. Sosok DN Aidit memang sangat kontradiktif. Bagaimana tidak? Gembong terbesar Partai Komunis Indonesia, PKI, yang menggegerkan jagat Indonesia pada tahun 65 tersebut, pada masa kecilnya dikenal sebagai sosok yang religius. Bahkan menurut catatan sejarah, sosok Aidit yang bernama asli Ahmad Aidit tersebut sudah khatam mengaji sejak kecil. Sedari dini, Ahmad Aidit dan adik-adiknya dididik secara Islami. Setiap hari sepulang sekolah, mereka belajar mengaji di bawah bimbingan sang paman yakni Abdurrahim. Orang-orang sekampung mengenal Ahmad Aidit sebagai bocah yang alim, rajin ke masjid dan juga pandai mengaji. Ahmad Aidit kecil juga kerap bertugas melantunkan azan di masjid. Tidak hanya itu, akan tetapi ayah dari Ahmad Aidit, yakni Abdullah bin Ismail, dikenal sebagai seorang tokoh agama dan juga salah satu pelopor pendidikan Islam di Belitung yang sangat disegani oleh masyarakat. Abdullah bin Ismail juga merupakan seorang sosok mantri kehutanan. Ayah DN Aidit ini adalah seorang muslim yang taat. Bahkan beliau pernah menggagas dan memimpin gerakan kepemudaan untuk menentang kolonial Hindia Belanda. Di samping itu, Abdullah bin Ismail juga sempat mendirikan ormas keagamaan. Akan tetapi, beginilah dan begitulah perjalanan hidup manusia. Tidak pernah ada yang tahu bagaimana garis nasib menuntun jalan hidupnya. Seperti halnya Aidit, yang di masa kecilnya sangat religius, sementara di hari tuanya justru harus tewas di ujung senapan para tentara yang mengeksekusinya akibat perbuatannya dalam mendalangi sebuah gerakan yang sempat menjadi noda dalam sejarah perjalanan Republik Indonesia ini. Semoga ini jadi pelajaran bagi kita semuanya. Semoga bermanfaat. Salam